Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam. Semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu semangat dalam menuntut ilmu dimanapun teman-teman berada. Sebelum kita mulai untuk pembahasan materinya, marilah kita mulakan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai mata kuliah teknologi pengolahan limbah, kita lanjutkan dengan membahas subbab atau submateri mengenai teknologi pengolahan limbah cair secara fisik. Kita mulai dengan pertama yaitu mengklasifikasi dulu, mengklasifikasi apa saja atau zat-zat apa saja yang dapat diolah dengan menggunakan metode tertentu. Ya, ini teman-teman sebelumnya masih ingat ya apa itu pengolahan limbah secara fisik? Ya, jadi kita tidak ada penambahan bahan kimia maupun penambahan secara mikrobiologis. Nah, di tabel teman-teman bisa melihat ada 3 kolom ya. Ini kita ingin mencoba mengklasifikasi. Yang pertama, kita mengklasifikasi berdasarkan kontaminannya dulu. Apa saja jenis kontaminan. Kemudian sistem pengolahannya seperti apa dan klasifikasinya menggunakan apa. Nah, di situ ada huruf F, B, dan K, itu menunjukkan bahwa F yaitu fisik, B itu adalah biologis, dan K yaitu kimia. Nah, kita coba ambil contoh untuk yang pertama, yaitu padatan tersuspensi. Nah, padatan tersuspensi itu dapat diolah menggunakan metode yang pertama, screening dan comminution. Nah, screening dan comminution ini merupakan klasifikasi dari pengolahan secara fisik. Kemudian kita dapat olah juga dengan metode sedimentasi, itu juga merupakan klasifikasi secara fisik. Kemudian metode flotasi itu juga merupakan pengolahan secara fisik. Filtrasi juga merupakan secara fisik. Nah, koagulasi merupakan suatu treatment yang dapat kita lalui sebelum sedimentasi atau bisa kita sebut presedimentasi. Nah, metode tersebut dapat kita olah menggunakan klasifikasi metode kimia maupun fisik. Yang terakhir, dengan sistem pengolahan land treatment atau treatment tanah begitu. Nah, land treatment merupakan salah satu bentuk dari metode pengolahan secara fisik. Nah, kemudian bisa kita ambil lagi yang lain, misalkan yang terakhir itu padatan inorganik atau anorganik terlarut. Ya. Sistem pengolahannya dapat digunakan yaitu ion exchange atau pertukaran ion. Nah, pertukaran ion itu masuk dalam klasifikasi pengolahan secara kimiawi. Kemudian, pengolahan kalau masuk ke metode pengolahan secara reverse osmosis atau RO, itu merupakan salah satu bentuk dari pengolahan secara fisika atau fisik. Kemudian dapat diolah juga menggunakan elektrodialisis. Dia termasuk dalam klasifikasi pengolahan secara kimiawi. Nah, teman-teman kan sudah memahami ya, waktu di pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah tahu bahwa pengolahan secara fisik yaitu pengolahan yang menggunakan satuan-satuan operasi tanpa menambahkan bahan kimia maupun mikroorganisme atau tanpa melibatkan mikrobiologi tertentu gitu. Nah, secara umum pada skema ini merupakan bentuk dari pengolahan secara fisik. Dari mulai screening, grit removal, sampai sedimentasi atau mungkin sampai pengeringan lumpur, sampai dengan menjadi sebuah atau menghasilkan air yang jernih gitu ya. Kita lihat satu persatu untuk metode-metode yang menggunakan prinsip fisika dalam pengolahan limbah. Ya, yang pertama yaitu screening. Screening biasanya selalu muncul di proses yang tahapan paling awal ya, paling depan. Screening itu merupakan salah satu bentuk dari penyaringan atau penyaringan kasar gitu ya.
Nah, tujuannya yaitu menyaring atau menghilangkan sampah atau benda padat besar agar memudahkan proses berikutnya. Jadi semacam mungkin terlarut ada plastik atau mungkin ada kayu, ada karet atau hal-hal lain yang uh, berukuran besar itu dapat disaring. Nah, alatnya yaitu bar screen atau bar racks. Ya, racks itu dari bahasa Inggris yaitu artinya rak ya, seperti ada di gambar begini ya. Ini bar screen atau bar racks. Alat tersebut biasa dipasang di bagian intake atau jalur masuk. Nah, kemudian jarak antar barnya atau jarak antar batangnya yaitu 20 sampai 75 mm. Kemudian di dalam bar screen atau bar rack ini itu ditambahkan micro strainer. Nah, micro strainer ini ukurannya sekitar 15 sampai 64 mikrometer. Fungsinya yaitu untuk menyaring organisme plankton. Nah, microstrainer biasa digunakan untuk limbah cair dari reservoir pertama. Alat tersebut terdiri dari bingkai berbentuk silinder yang ditutup dengan jala yang terbuat dari kawat yang tahan karat. Pada saat silinder itu berputar, partikel tersuspensi akan menempel pada bagian dalam permukaan silinder dan akan dibersihkan menggunakan semburan jet air. Ya. Kemudian metode yang kedua yaitu aerasi. Nah, ini PowerPoint ini saya buat dengan latar belakang warna yang berbeda-beda agar memudahkan teman-teman dalam mengelompokkan bagian-bagian pembahasan. Nah, yang kedua yaitu aerasi. Aerasi yaitu merupakan proses mengaduk atau memutar air itu agar terkena dengan udara. Nah, tujuannya yaitu mengontakkan semaksimal mungkin permukaan cairan dengan udara atau atmosfer. Agar transfer sesuatu zat atau komponen dari satu medium ke medium yang lain berlangsung lebih efisien, maka yang terpenting adalah terjadinya turbulensi atau perputaran antara cairan dengan udara, sehingga tidak terjadi interface atau antarmuka yang stagnan. Jadi biar cairan atau air limbahnya itu nggak diem gitu, harus diputar. Tidak terjadi interface yang stagnan antara cairan dan udara yang dapat menyebabkan laju perpindahan terhenti. Nah, secara umum, secara dasar, alat aerasi itu bekerja dengan prinsip 3 hal ini, yaitu yang pertama aerator air terjun, yang kedua sistem aerasi difusi udara, yang ketiga yaitu aerator mekanik. Nah, di gambar, teman-teman, ini ada 2 jenis aerator. Kita coba lihat dulu di penjelasan. Yang pertama, sistem aerator air terjun. Jadi kan tadi ada 3 prinsip. Nah, ini 3 prinsipnya saya coba berikan contoh alatnya. Ya. Pada sistem aerator air terjun, itu aeratornya terdiri dari aerator spray, ada aerator cascade, ada aerator multiple tray. Nah, yang di gambar bagian atas, ya, gambar bagian atas, itu teman-teman bisa melihat ada aerator tray, ya, aerator tray. Ini merupakan tray-nya. Tray kalau dalam bahasa Inggris itu artinya nampan ya, dalam bahasa Indonesia artinya nampan, sehingga tray di sini fungsinya untuk memecah air ya. Dia dipompa ke atas, kemudian disemburkan. Nah, air ini agar semakin banyak terkena udara, partikel atau molekul-molekul air ini agar semakin banyak berhubungan atau berkontak dengan udara, maka dia dibuat tray ini agar memecah gelombangnya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu sistem difusi udara. Ya. Sistem difusi udara itu contohnya diffuser poros, diffuser non poros, dan diffuser U-tube. Ya. Di gambar yang bagian bawah, ya, ini merupakan diffuser poros.
Diffuser poros itu artinya berarti dia berpori. Jadi di dalam pipa-pipa ini dia menghasilkan udara begitu ya, udara sehingga dia bisa menghasilkan seperti gelembung-gelembung di dalam air ini. Kemudian yang ketiga, aerator mekanik, yaitu memecah permukaan air dengan gaya mekanik. Contoh alatnya yaitu menggunakan turbin dengan sistem hybrid. Nah, sistem aerator air terjun yang tadi di awal, yang umum digunakan seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Saya coba jelaskan satu persatu ya. Pada aerator spray, air dipaksakan masuk melalui nozzle. Nozzle teman-teman ingat ya, nozzle itu seperti sprinkler begitu ya, buat menghembuskan si cairan air itu, air limbah itu agar lebih seperti semburan begitu. Seperti pada air mancur ya. Kemudian pada aerator cascade, air disebarkan dengan cara mengalirkan pada lempengan tipis yang disusun seperti tangga atau sekat agar terjadi turbulensi untuk mencampurkan udara yang terabsorpsi dalam cairan dan agar cairan terangkat ke permukaan. Tujuannya agar terjadi kontak dengan udara. Kemudian pada aerator multiple tray, cairan dialirkan ke bagian atas dari beberapa tahap tray yang berisi butiran medium seperti arang, batu, atau butiran keramik. Air yang teraerasi saat mengalir melalui medium yang ada pada tray, dan kemudian cairan jatuh dari tray ke tray. Ya. Jadi cairan itu akan jatuh dari tray ke tray, gitu ya. Kemudian pada sistem difusi udara, udara dimasukkan ke dalam cairan yang akan diaerasi dalam bentuk gelembung-gelembung yang naik melalui cairan tersebut. Ukuran gelembung bervariasi dari yang besar hingga yang halus, tergantung pada alat aerasinya. Alat aerasi yang umum adalah diffuser poros, diffuser non-poros, dan diffuser U-tube. Ya. Aerator mekanik dihasilkan dengan cara memecah permukaan air limbah secara mekanik. Dengan timbulnya interface cairan udara yang besar, maka terjadi perpindahan oksigen dari atmosfer ke dalam air. Nah, pada sistem aerator mekanik itu digunakan turbin menggunakan sistem hybrid yang melibatkan impeller dan sumber udara. Ya. Udara yang keluar dari bagian bawah impeller dipecah menjadi gelembung yang halus dan merembes ke seluruh tangki akibat gerakan pompa pada impeller. Pada pengolahan air limbah, proses aerasi diterapkan untuk menghilangkan senyawa organik dan non-organik yang volatil, memberikan oksigen untuk proses biologis, dan untuk meningkatkan kandungan oksigen pada air yang telah diolah. Nah, jadi pada intinya aerasi yaitu tujuannya semaksimal mungkin untuk mengkontakkan air limbah dengan atmosfer atau udara. Nah, proses selanjutnya yaitu mixing, ya. Mixing yaitu pencampuran seperti yang di dalam pada gambar ya, pada gambar. Ini mixing itu biasanya ada multi operasi ya. Di situ juga ditambahkan koagulan, nanti juga terjadi flokulasi dan lain sebagainya sampai dengan flotasi. Nah, yang jelas mixing ini ya, mixing tank mixer ini digunakan untuk mencampurkan semua komponen yang ada pada air limbah. Pencampuran diperlukan apabila ada suatu materi harus bercampur dengan materi lain secara sempurna. Proses pencampuran diperlukan apabila dalam suatu reaktor harus dijaga konsentrasi atau temperatur yang merata. Proses mixing umumnya digunakan pada pencampuran bahan koagulan dengan air dan pada penambahan klor untuk disinfeksi atau disinfektan ya, klorin. Pada pengolahan air limbah, mixing diperlukan pada proses pengolahan biologis yang memerlukan pencampuran yang terus-menerus, sehingga proses biologis dapat terjadi lebih efektif. Karena kalau misalkan bakteri yang digunakan yaitu merupakan bakteri aerob, maka
bakteri yang ada pada dasar tangki, ya, pada dasar tangki dia akan bisa naik. Jadi dia akan kontak dengan udara, dia bisa bernafas begitu ya. Alat atau metode yang digunakan pada mixing ada beberapa. Contohnya seperti yang pertama turbin atau pedal mixer, kemudian ada propeller mixer, ada pneumatic mixer, hydraulic mixing, dan inline hydraulic dan static mixing. Ya. Yang propeller seperti ini ya. Ini dia seperti ada kipasnya begitu. Ya. Ini seperti ada kipasnya, fungsinya ini turbin atau pedal mixer ini seperti ini. Fungsinya agar air itu tercampur, termasuk di dalamnya kalau misalkan sudah diberikan koagulan, ya, dia bisa mencampur dengan sempurna. Kemudian proses pengolahan fisik selanjutnya yaitu koagulasi dan flokulasi. Teman-teman kemarin sudah pernah kita singgung sedikit ya mengenai koagulasi flokulasi. Ilustrasinya seperti yang ada pada gambar. Saya bacakan dulu ya. Flokulasi adalah proses penggabungan partikel-partikel kecil menjadi partikel besar dengan memanfaatkan tenaga hidrodinamik atau gerakan air. Ya tadi dengan cara dimixing ya, menggunakan mixer ya. Umumnya jenis alat flokulasi yang digunakan adalah rotating pedals, jadi berputar begitu. Partikel yang secara bertahap akan bergabung melalui proses flokulasi perikinetik yang terjadi akibat gerakan Brown, namun proses ini berjalan sangat lambat. Nah, kemudian prosesnya dapat dipercepat dengan kita memberikan kecepatan gradien yang menghasilkan flokulasi ortokinetik, kecepatan yang dapat kita tambahkan dari waktu ke waktu, gitu ya, dari ada variasi kecepatan. Flokulasi ortokinetik itu dapat meningkat dengan cara memberikan kecepatan gradien pada cairan. Partikel yang bergerak dengan kecepatan yang berbeda lebih cenderung untuk bergabung menjadi partikel yang lebih besar. Variabel yang mempengaruhi flokulasi yaitu ada 4. Yang pertama karakteristik cairan, yang kedua koagulan yang digunakan, yang ketiga pH, dan yang keempat temperatur. Ya, jadi yang bisa teman-teman bayangkan kalau partikel-partikel yang semakin besar itu dia bergerak, dia akan bergabung satu sama lain. Jadi semakin cepat dia bergerak, semakin cepat pergerakannya, maka proses atau kemampuan dia untuk saling bergabung itu lebih cepat juga begitu. Seperti yang ada pada ilustrasi ya. Ini vlog masih berbentuk vlog-vlog begitu ya. Masih berbentuk partikel-partikel kecil, kemudian kita berikan koagulan, dia akan membentuk vlog-vlog. Ya. Vlog-vlognya semakin besar, semakin besar. Kemudian berdasarkan standar dari GLUMRP untuk perencanaan tangki flokulasi yang dapat kita menjadikan perhatian, yaitu yang pertama, desain inlet dan outlet atau saluran masuk dan saluran keluar, itu sedemikian rupa sehingga tidak terjadi short circuit dan pecah vlognya. Kalau vlognya pecah ya berarti sama aja, maksudnya dia akan kembali mengecil begitu ya. Kemudian yang kedua, kecepatan minimum tidak lebih dari 15,2 cm per menit, namun juga tidak dapat lebih dari 45,7 cm per menit, dengan waktu tinggal untuk pembentukan vlog paling sedikit 30 menit. Lalu yang ketiga, untuk pelengkap proses flokulasi pada pengolahan berskala kecil, lebih cocok menggunakan sistem baffle daripada sistem pencampuran mekanik. Yang keempat, pengadukan sebaiknya dijalankan dengan kecepatan yang bervariasi, yaitu kecepatan antara 15,2 cm per second, sampai dengan 76,2 cm per second. Tangki flokulasi dan sedimentasi diletakkan sedekat mungkin agar tidak terjadi tadi pemecahan ya.
Jadi ketika sudah diflokulasi kan harapannya kemudian langsung diendapkan. Jadi kalau dia dekat kan tidak sempat dia partikelnya memecah begitu ya. Kemudian kecepatan aliran air berflokulasi dalam saluran ke dalam tangki sedimentasi tidak lebih kecil dari 15,2 cm per second, namun tidak boleh lebih dari juga 45,7 cm per second. Nah, itu untuk flokulasi dan koagulasi ya. Kemudian kita masuk pada proses sedimentasi. Biasanya tangki sedimentasi itu berbentuk bulat, ya silinder begitu, atau persegi. Tapi kebanyakan yang kalau teman-teman lihat atau mungkin pernah lihat di perusahaan tempat yang pernah kalian kunjungi, itu biasanya berbentuk bulat begitu ya, silinder. Nah, sedimentasi adalah suatu unit operasi untuk menghilangkan materi tersuspensi atau vlog kimia secara gravitasi. Proses sedimentasi pada pengolahan air limbah umumnya untuk menghilangkan padatan tersuspensi sebelum dilakukan proses pengolahan selanjutnya. Kemudian gumpalan padatan yang terbentuk pada proses koagulasi masih berukuran kecil. Nah, gumpalan itu akan terus bergabung semakin besar dalam proses koagulasi. Nah, dengan terbentuknya gumpalan yang lebih besar tadi, maka masanya kan akan bertambah, ya. Sehingga karena gaya beratnya gumpalan-gumpalan tersebut akan bergerak ke bawah dan mengendap pada bagian dasar tangki sedimentasi. Jadi semakin besar gumpalan yang terbentuk karena proses flokulasi atau bisa kita sebut vlog-vlog ya, vlog yang terbentuk, maka semakin mudah pula partikel tersebut untuk mengendap ya atau mensedimen, menjadi sedimen. Nah, untuk secara teknis rancangan bak sedimentasi yaitu seperti ini ya. Mungkin secara kalau kita iris begitu di penampangnya akan muncul seperti gambar di atas. Ya, yang A ini adalah wastewater inlet atau masuknya air limbah dari proses di sini misalkan teman-teman bisa membayangkan di sini ada tangki flokulasi. Nah, di sini ada pipa kan. Nah, dari tangki flokulasi ini dimasukkan ke sini. Kemudian yang B ini adalah floating scum scraper ya atau lapisan yang yang melayang begitu atau mengapung. Kemudian yang C ini scum through. Jadi yang bagian atas ini kan mungkin saja dia merupakan partikel yang sangat ringan gitu. Jadi tidak bisa mengendap sehingga dia bisa dikeluarkan dengan cara melalui scum through. Kemudian yang selanjutnya ini ada sludge scraper, ya sludge scraper. Oh sorry, tadi floating scum scraper yang B ini tadi dia fungsinya ini nanti dia bergerak berputar ya. Jadi B dan D ini dia akan bersama-sama bergerak berputar. Yang B itu nanti fungsinya untuk dia menyeret atau mengarahkan si bahan-bahan yang terapung ini untuk masuk ke scum through. Kemudian yang D ini sludge scraper, dia fungsinya untuk mendorong si lumpur ya atau endapan di sini agar keluar melalui sludge outlet yang E. Ya. Secara dasar prinsip dasarnya seperti itu ya, prinsip kerja dasarnya seperti itu. Nah, bak sedimentasi dapat berbentuk segi empat atau lingkaran. Pada bak ini, kalau yang ini lingkaran ya, ini lingkaran, ini segi empat ya. Pada bak ini aliran air limbah sangat tenang untuk memberi kesempatan padatan atau suspensi untuk mengendap. Jadi teman-teman kalau ini pun ada scraper yang B dan D, dia akan berputar dengan kecepatan yang sangat lambat begitu. Kriteria yang diperlukan untuk menentukan ukuran bak yaitu yang pertama surface loading atau beban permukaan, yang kedua kedalaman bak, yang ketiga waktu tinggal. Waktu tinggal itu mempunyai satuan jam. Cara perhitungannya yaitu volume tangki dibagi dengan laju alir per hari. Beban permukaan sama dengan laju alir atau debit volume, rata-rata per hari juga.
dibagi luas permukaan bak. Satuannya liter per meter atau persegi per hari. Nah, ini yang tadi disebutkan ya, rumusnya V0 sama dengan Q per A. V0 merupakan beban permukaan, ya ini laju limpahan atau beban permukaan. Satuannya liter per hari per meter persegi. Ya. Oh, mungkin tadi ini ada yang salah ya. Ini bukan luas, satunya liter per meter persegi per hari. Ya, tadi ada yang salah, saya salah ucap. Jadi satunya liter per hari per meter persegi. Kemudian yang kedua, Q itu merupakan aliran rata-rata harian, atau bisa kita sebut dengan debit, liter per hari satuannya. Kemudian yang A ini merupakan luas permukaan dari bak itu sendiri, satuannya meter persegi. Kedalaman bak sama dengan kedalaman air yang dihitung dari dasar bak hingga saluran pelimpah keluar. Ketinggian ini di luar kelebihan kedalaman akibat ada sedikit kemiringan pada dasar bak. Jadi di bak ini, teman-teman mungkin bisa lihat, kelihatan ya sedikit ya, ini seperti ini ya. Ini kan dia ada kemiringan ya, ada kemiringan yang memudahkan si air ini untuk mengalir begitu ya, yang air bersihnya. Ini kan ada lumpur-lumpurnya kan keluar di sini nanti. Kalau lumpurnya keluar di sini, kalau airnya kan keluar di sini. Kelihatan ya semoga ya. Pada bak berbentuk persegi panjang, perbandingan panjang dan lebar bervariasi antara 3:1 atau 5:1. Jadi panjangnya ini 5, lebarnya itu 1, begitu ya. Lebar tuh ke sana kan, ini tinggi, ini panjang, ini ke sana lebar ya. Dengan kedalaman air 2,1 meter hingga 2,4 meter. Laju overflow untuk sedimentasi awal berkisar antara 1.500 dan 3.000 liter per hari, dan desain yang umum adalah 2.300 liter per hari. Jadi nilainya tengah-tengah. Pada umumnya, aliran air pada tangki sedimentasi mempunyai sistem upflow, yaitu air mengalir dari bawah ke atas secara vertikal menuju ke tempat pengeluaran yang berada di bagian atas. Oke. Partikel-partikel akan mengendap ke bawah berlawanan arah dengan aliran air. Partikel yang mempunyai kecepatan pengendapan lebih besar dari laju pelimpahan, atau tadi laju pelimpahan yaitu merupakan debit per luas permukaan ya, Q per A, akan mengendap dan dapat dipisahkan. Sementara partikel yang lebih ringan, yang kecepatannya lebih kecil, akan terbawa ke pintu pengeluaran air. Pada prinsipnya, tangki ini didesain agar air bergerak secara perlahan dan seragam dengan seminimal mungkin terjadi aliran pendek yang dapat menyumbat aliran. Gitu. Kemudian ada proses prasedimentasi untuk dengan tujuan untuk mengendapkan lumpur terlebih dahulu. Umumnya bentuk tangki adalah lingkaran dengan penampung di bagian bawah yang dilengkapi pengaruh lumpur atau tadi yang kita sebut dengan scraper tadi ya, sludge scraper. Standar dari GLU-MRB menyarankan bahwa waktu tinggal tidak kurang dari 3 jam. Waktu tinggal si lumpur itu tidak kurang dari 3 jam. Untuk tangki pengendap setelah proses flokulasi, standar dari GLU-MRB menyarankan bahwa yang pertama, waktu tinggal minimum yaitu 4 jam. Ya, jadi proses pengendapan itu dia waktu tinggal di dalam baknya minimum 4 jam. Yang kedua, maksimum kecepatan horizontal 15,2 cm per menit. Yang ketiga, maksimum beban pintu, ya pintu untuk masuk inlet si air dari flokulasi tadi, itu maksimal 2,5 meter kubik per hari, atau per sentimeter panjang pintu. Ya. Laju pelimpahan berkisar antara 2,1 hingga 3,3 liter per hari per sentimeter persegi. Itu tadi untuk yang sedimentasi.
Kemudian kita masuk ke proses pengolahan yang lain yang juga menggunakan prinsip fisika, yaitu filtrasi. Filtrasi, teman-teman bisa melihat di ilustrasi di bagian kanan, itu ilustrasi filtrasi atau penyaringan untuk air limbah, yaitu dengan beberapa layer atau lapisan. Tujuan penyaringan yaitu untuk memisahkan padatan tersuspensi dari dalam air yang diolah. Pada penerapannya, filtrasi digunakan untuk menghilangkan sisa padatan tersuspensi yang tidak terendapkan pada proses sedimentasi. Nah, tadi ada ya tadi yang bagian floatingnya ya, yang dia mengapung. Nah, kan yang bagian melayangnya itu kan masih ada juga, terkadang ada bagian padatan yang tersuspensi sehingga tidak dapat diendapkan begitu ya. Jadi bisa disaring menggunakan proses filtrasi ini. Pada pengolahan air buangan, filtrasi dilakukan setelah pengolahan kimia fisika atau pengolahan biologis. Jadi sudah mendekati di akhir gitu. Dua jenis penyaringan yang biasa digunakan yaitu penyaringan lambat dan penyaringan cepat. Penyaringan lambat adalah penyaringan dengan memanfaatkan energi potensial air itu sendiri, artinya hanya melalui gaya gravitasi. Penyaringan ini dilakukan secara terbuka dengan tekanan atmosfer, yang 1 atm. Sedangkan penyaringan cepat, yaitu penyaringan dengan menggunakan tekanan yang melebihi tekanan atmosfer. Nah, kemudian berdasarkan jenis media filter, sebentar. Kalau yang tadi jenis penyaringan yang biasa digunakan yaitu penyaringan lambat dan cepat gitu ya. Kemudian kita juga bedakan filtrasi ini berdasarkan medianya. Ya, berdasarkan jenis media filter yang digunakan, penyaringan ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu filter media granular atau granul kan artinya butiran, dan filter permukaan. Nah, pada jenis media granular, media yang paling baik mempunyai karakteristik yaitu ukuran butirannya membentuk pori-pori yang cukup besar, agar partikel besar dapat tertahan dalam media. Sementara butiran tersebut juga dapat membentuk pori yang cukup halus, sehingga dapat menahan suspensi. Nah, butiran-butiran itu juga mempunyai ukuran yang bervariasi ya, sehingga butiran media itu juga bisa kita buat seperti bertingkat, sehingga lebih efektif pada saat proses pencucian balik atau backwash. Ya, backwash itu kan dia mencuci, membersihkan atau mencuci khususnya untuk filter ya, untuk filter. Jadi tidak ada sumbatan. Tujuannya agar tidak ada yang rongga yang tersumbat begitu. Saringan mempunyai kedalaman yang dapat memberikan kesempatan aliran mengalir cukup panjang. Sejauh ini media yang paling baik adalah pasir yang ukuran butirannya hampir seragam dengan ukuran antara 0,6 sampai 0,8 mm. Laju operasi untuk penyaringan ditentukan oleh kualitas air baku, pengolahan kimia yang diterapkan, dan juga media filternya. Pada umumnya, laju penyaringan pada saringan pasir cepat adalah 82,4 liter per menit per meter persegi. Sistem yang ada pada saat ini dapat menaikkan aliran hingga 200 liter per menit per meter persegi. Tingkat saringan yang terdiri dari dua jenis media, yaitu arang dan pasir, menghasilkan lapisan media arang yang butirannya besar. Berat jenisnya 1,4 sampai 1,6 kg per meter kubik, yaitu berada di atas media pasir yang lebih halus. Media pasir yaitu berat jenisnya 2,6 kg per meter kubik. Kemudian susunan media dari atas ke bawah, yaitu dari kasar ke halus, ya, dari kasar ke halus, akan memudahkan aliran air. Vlog yang ukurannya besar akan tertahan butiran arang di bagian atas atau permukaan tingkatan gitu. Sementara materi yang lebih halus yaitu di butiran pasir di bagian bawah. Oleh karena itu, pada
tingkatan saringan yang kedalamannya tinggi dapat mencegah terjadinya penyumbatan yang terlalu dini di permukaan. Pada proses penyaringan cepat atau dengan tekanan, air dialirkan ke dalam unggun dengan tekanan. Saringan tekan umumnya tidak digunakan pada sistem pengolahan yang berskala besar karena keterbatasan ukuran. Saringan tekan lebih banyak digunakan pada pengolahan domestik berskala kecil. Nah, biasanya permasalahan yang timbul pada proses penyaringan lambat dengan gaya gravitasi yaitu pengambilan endapan lumpur yang terbentuk pada lapisan atas permukaan. Jadi pengambilan dapat dilakukan dengan proses pencucian balik atau backwash tadi, yaitu dengan cara membalikkan arah aliran dari bawah ke atas. Pengaliran air pencuci ini biasanya harus mempunyai tekanan yang lebih besar agar mampu mengangkat lapisan endapan lumpur dan kemudian terbuang pada saluran air limpasan. Jadi kalau disemprotkan dari bawah begitu ya, air itu harus mempunyai tekanan kan, karena dia melawan gaya gravitasi. Dan juga dia harus mampu menghilangkan sisa-sisa endapan atau padatan yang mengisi rongga-rongga sehingga tidak terjadi sumbatan. Proses pencucian balik pada unit alat penyaringan lambat dibutuhkan waktu yang lebih lama. Sedangkan kalau di penyaringan cepat, proses pencucian balik atau backwash tadi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Dengan tekanan yang umumnya cukup besar, maka butiran media penyaring akan terangkat mengambang sehingga butiran pengotor atau endapan yang melekat akan mudah hanyut dalam aliran air cucian yang mengalir lebih cepat dari bawah ke atas. Ya. Nah, di gambar yang teman-teman lihat di sebelah kanan itu merupakan filtrasi menggunakan mikroalga. Ini merupakan salah satu bentuk tumbuhan ya, alga begitu ya. Alga itu dianggap merupakan media filter yang paling efektif untuk menyaring atau ya untuk menyaring limbah-limbah yang mengandung logam berat. Proses selanjutnya yaitu adsorpsi atau penyerapan. Adsorpsi merupakan penumpukan materi pada interface antara dua fase. Interface yaitu antar muka ya, antara fase padat dan fase cair. Pada umumnya zat terlarut terkumpul pada interface, ya pada batas antara padatan dan zat padat dan zat cair itu tadi. Proses adsorpsi memanfaatkan fenomena ini untuk menghilangkan materi dari cairan. Banyak sekali adsorben atau penjerap yang digunakan di industri, tapi biasanya yang paling sering digunakan yaitu karbon aktif, karena sifatnya itu nonpolar dan juga harganya murah. Kalau kita menggunakan absorben yang sifatnya polar, itu akan menarik air sehingga kerjanya kurang efektif. Jadi, kalau absorben yang polar itu kan dia bisa membedakan ya, bisa bisa terlalu kuat begitu, terlalu kuat sehingga dia tidak hanya menyerap padatan, tapi airnya bisa keikut, gitu. Jadi nggak efektif. Nah, pori-pori pada karbon aktif tadi dapat mencapai ukuran 10 angstrom. Total luas permukaan umumnya antara 500 sampai 1.500 meter persegi per gram, dan berat jenis kering lebih kurangnya 500 kg per meter kubik. Ya. Nah, ini ilustrasi yang ada pada slide itu teman-teman bisa lihat di tangki 1, ini merupakan ilustrasi dari karbon aktif atau dia sebut dengan adsorbennya, dan ini adalah fase cairannya atau limbah cairnya. Kemudian dia karena absorben ini dia fungsinya untuk menjerap si padatan tersuspensi, maka dia akan menarik padatan dan airnya akan dialirkan ke tangki 2. Kalau dia bertingkat, ya bertingkat itu maksudnya penyaringan atau penjerapannya itu menggunakan beberapa jenis
beberapa kali proses absorpsi, maka dia berbentuk seperti ilustrasi di atas ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu gas stripping. Gas stripping itu artinya adalah gas yang alirannya vertikal ke atas, ya. Pada saat ini penggunaan gas stripping hanya terbatas pada pengolahan air limbah. Zat yang umum digunakan di gas stripping antara lain amonia, hidrogen sulfit, sulfur dioksida, dan fenol. Ya. Pada proses stripping, air dialirkan ke bawah melalui media ring atau pada permukaan yang beralur. Ya, beralur, tahu ya, ya, seperti kalau teman-teman pernah lihat tangga yang dia seperti berputar begitu ya, mengular gitu, mengulir, yaitu beralur ya. Sementara udara bersih atau gas lain dialirkan berlawanan arah. Sistem ini disebut dengan teknik pack column. Ya. Nah, sistem ini atau apa tadi gas stripping itu merupakan yaitu mengambil gas-gas terlarut yang akan dihilangkan dalam cairan. Jadi biasanya kan gas-gas itu akan menimbulkan bau ya, dan aroma bau yang tidak enak begitu. Nah, harapan kita kan ketika air limbah itu sudah keluar dari pabrik, itu kan dia seperti air jernih, air murni gitu, tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Sehingga salah satu penyebab dari bau itu kan adanya gas-gas yang tidak diinginkan dalam air limbah. Maka kita harus hilangkan. Salah satu metodenya menggunakan gas stripping. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Alirannya kan vertikal ke atas ya. Airnya vertikal ke atas, maka di sini ada blower yang menghembuskan gas tadi ke arah atas gitu. Ini air stripper yang atas. Nah, yang ini adalah gas and air clean yang sudah dibersihkan gitu. Nah, ini yang airnya. Ini air yang sudah jernih. Jadi yang ketika air limbah itu dilewatkan di sini, kemudian dari bawah itu dihembuskan gas-gas yang akan dihilangkan begitu menggunakan amonia, hidrogen sulfit ataupun fenol. Jadi gas yang ada terkandung dalam air itu akan ikut menguap bersama dengan gas stripping yang digunakan, dan air yang sudah jernih, sudah tidak berbau, dia akan turun, ya, dia akan turun menjadi air bersih atau clean water. Nah, pada saat cairan turun di dalam kolom, cairan mengeluarkan gas terlarut, sementara gas pada fase gas masuk ke dalam air. Ya, jadi ada gas yang terlarut menggunakan beberapa jenis gas stripping yang kita gunakan. Namun apabila memang gas itu tidak ingin dihilangkan, dia akan tetap berada pada air. Maka disebut dengan gas pada fase cair gitu ya. Nah, kemudian perpindahan gas terjadi karena adanya ketetapan hukum mass transfer gas dan cairan. Jadi ada transfer massa antara gas dan cairan. Nah, efisiensi perpindahan tergantung pada yang pertama, distribusi atau penyebaran air ke seluruh permukaan kolom. Yang kedua, luas area interface gas dan cairan. Yang ketiga, kemurnian dari stripping gas, yang tadi disebutkan ya, beberapa jenis amonia, hidrogen sulfit, dan lain sebagainya, untuk mencegah pengotoran air yang diolah. Ya. Kemudian yang keempat, yang menjadi faktor efisiensi berikutnya yaitu distribusi gas stripping di dalam kolom. Ya, ilustrasinya hampir sama dengan yang tadi. Ya. Ilustrasinya sama dengan yang tadi. Jadi ini contaminated, kalau yang di skema yang ini contaminated water in itu dari atas, ya kan? Dari atas, kemudian dia akan turun
di sini diberikan tadi ya packing seal tadi, packing kolom yang berisi gas-gas yang kita jadikan gas trapping, ya. Kemudian yang sudah murni atau sudah dihilangkan gasnya, gas tersebut akan ke atas, air out atau udara keluar, gasnya akan ikut ke atas, dan airnya yang sudah bersih, sudah tidak mengandung gas yang tadi ya, yang tidak berbau tidak enak tadi, dia akan keluar dengan ada outlet di sini, water out. Oke, itu tadi untuk yang gas trapping, kemudian ada flotasi. Flotasi yaitu dari kata flotation, yaitu dia seperti mengambang gitu ya, mengapung. Nah, flotasi itu merupakan kebalikan dari proses pengendapan. Oke. Flotasi yaitu proses pemisahan padatan cairan atau cairan-cairan yang dalam hal ini partikel atau cairan yang dipisahkan mempunyai berat jenis yang lebih kecil daripada cairan yang sesungguhnya. Apabila perbedaan berat jenis tadi secara alamiah cukup dilakukan pemisahan, maka proses flotasinya dinamakan proses flotasi alamiah atau natural flotation. Apabila ditambahkan sesuatu dari luar untuk mempercepat pemisahan partikel, walaupun secara alamiah berat jenis partikel tersebut lebih ringan daripada cairan, dinamakan flotasi dibantu, atau dalam bahasa Inggrisnya aided flotation. Istilah flotasi terdorong atau induced flotation diterapkan pada keadaan berat jenis partikel secara alamiah lebih besar daripada cairan, namun dibuat agar berat jenisnya lebih kecil. Contohnya yaitu penggabungan gas partikel sehingga berat jenisnya lebih kecil dari cairan. Nah, di proses flotasi ini akan dihasilkan bubbles ya, atau gelembung-gelembung yang nantinya dia akan mengapung. Seperti ini contohnya. Warna dan ukuran dari bubbles itu tergantung juga dari air limbahnya juga. Apa yang menjadi bahan, apakah dari limbah tekstil, limbah makanan, atau limbah tambang, dan lain sebagainya. Nah, ini ada sebuah rumus, kecepatan gelembung atau bubbles tadi naik ya, bubble gas itu naik. Jadi kecepatan gelembung gas naik pada aliran laminer digambarkan dengan persamaan Stokes, yaitu V sama dengan G itu gravitasi dibagi 18H atau viskositas ya. Kalau di buku kita biasanya kan viskositas itu kan biasanya mu ya, mu. Ya, itu di situ besar pula air limbah itu diameter dari sehingga yang keluar. Nah, kemudian udara dihembuskan bubblesnya dia naik. Di sebelah kanan itu adalah salah satu bentuk mesin, ya tergantung kapasitasnya ya. Ini mungkin ini kapasitas kecil. Kalau sudah besar ya jelas dia pompanya lebih besar juga. Nah, proses induced flotation yang menggunakan gelembung halus atau microbubbles yang diameternya 40-70 mikron disebut dengan dissolved air flotation atau DAF. Dissolved air flotation. Teknik yang umum digunakan untuk menghasilkan microbubble adalah pressurization atau memberikan tekanan. Gelembung yang diperoleh dengan cara mengekspansi cairan yang telah banyak mengandung udara pada tekanan beberapa bar. Jenis tekanan yang dilepaskan akan menentukan kualitas gelembung yang dihasilkan. Cairan yang ditekan dapat air baku atau recycle air olahan gitu ya. Jadi yang bisa diberikan microbubbles itu bisa berbentuk air baku atau full flow pressurization,
atau menggunakan full flow pressurization atau recycle air olahan menggunakan metode recycle pressurization. Nah, ini ilustrasinya. Ini adalah gas and liquid introduction into a pump. Jadi ini ada gas, di sini ada liquid, ini dia akan bersatu, ya, gas and liquid introduction atau masuk ke dalam pompa. Kemudian dari situ dia akan ditransfer ke pressurized fluid in a tank. Jadi ditekan di sini, diberikan tekanan fluida, kemudian dihasilkan bubbles gitu ya, atau micro bubbles. Selanjutnya yaitu natural flotation atau flotasi alamiah, biasanya digunakan pada pemisahan minyak. Nah, pada flotasi ini kemungkinan didahului dengan proses penyatuan gelembung atau micro droplets menempel satu dengan yang lain untuk mencapai ukuran minimum sehingga terjadi pemisahan. Ya. Kemudian selanjutnya ada dari kata aided flotation atau flotasi dibantu. Flotasi ini adalah flotasi alamiah yang ditingkatkan produktivitasnya dengan menyemburkan gelembung udara. Ya, proses ini biasa diterapkan pada pemisahan lemak yang terdispersi dalam cairan. Dalam sistem ini terdapat dua daerah, yaitu satu daerah untuk pencampuran dan emulsifying, dan yang lainnya daerah penenang untuk proses flotasi. Ya. Kalau di dalam flotasi itu ditambahkan, misal ada penggabungan antara proses fisika dan biologis, misal ditambahkan mikroorganisme begitu ya, maka yang terjadi di sini misal dia ada mikroorganisme, ini before treatment, ini mikroorganisme dan amonia dibersatu, kemudian ketika ditambahkan mikroorganisme atau mikroorganisme activated, maka dia akan terpisah gitu, sehingga microbubbles-nya dia akan terpisah. MNB itu adalah microbubbles microbubbles bioreaktor kalau tidak salah. Ya. Nah, ini kemudian ini struktur gas, ya, struktur gas dalam yang digunakan tadi apabila diperbesar akan seperti ini. Nah, penerapan dari DAF atau flotasi dissolved air flotation tadi pada pengolahan air, yaitu yang pertama untuk memisahkan flok pada proses klarifikasi atau penjernihan, maka digunakan kemarin tangki clarifier ya, atau clarifier tank. Kemudian pemisahan dan perolehan kembali serat pada efluen pabrik kertas. Kemudian dapat digunakan pula untuk pemisahan minyak terflokulasi atau tidak terflokulasi dalam air limbah yang terdapat pada effluent refinery, airport, dan pabrik baja. Dapat digunakan pula untuk pemekatan lumpur dari pengolahan biologis air limbah atau dari proses klarifikasi air minum. Ya. Kemudian dapat juga digunakan untuk klarifikasi cairan lumpur aktif. Jadi penerapan dari flotasi ini dapat digunakan dalam beberapa hal seperti yang tadi disebutkan. Nah, ini adalah posisi di mana itu DAF akan terinstall ya, atau diproses setelah apa gitu. Nah, itu dapat digunakan, itu dapat setelah flokulasi, atau ini mechanical floculators, setelah flokulasi maupun nanti misalkan setelah flokulasi ada sedimentasi, dia bisa diletakkan setelah sedimentasi. Nah, ini adalah contoh DAF ya. Ini adalah bak yang sebesar ini adalah bak yang dinamakan bak DAF tadi, dissolved air flotation tadi.
segini besar. Ya, ini yang coklat-coklat ini adalah bubbles yang mengambang begitu. Nah, begitu untuk yang flotasi, selanjutnya pengolahan fisik selanjutnya yaitu menggunakan proses membran. Oke, kita sedikit rewind ya, kita sedikit mengingat ulang bahwa membran yang kita tahu itu ada beberapa jenis berdasarkan ukuran partikelnya atau ukuran dari saringannya begitu ya. Dari mulai reverse osmosis, dari yang paling longgar begitu ya, tanda kutip paling longgar, RO, kemudian nanofiltrasi, ultrafiltrasi, dan mikrofiltrasi. Ya kan? Nah, padatan terlarut dapat dipisahkan dari air atau air limbah melalui penggunaan membran semipermeabel yang mempunyai diameter pori berukuran 3 angstrom. Apabila pemisahan terjadi dengan melewatkan air melalui membran, maka proses tersebut dinamakan osmosis atau hyperfiltration. Proses sebaliknya yaitu melewatkan molekul atau ion terlarut melalui membran yang disebut dengan proses dialisis. Nah, sebagai tenaga penggeraknya dapat berupa tekanan, konsentrasi, penambahan konsentrasi, ya, kemudian penambahan temperatur atau variasi temperatur, atau dapat juga ditambahkan dengan gaya listrik. Penerapan proses membran adalah desalinasi air untuk penggunaan air domestik dan air industri, pengolahan limbah industri, dan pengambilan kembali atau recovery materi berharga dari aliran air buangan. Ya. Nah, ini adalah MBR, teman-teman bisa lihat ini ada integrated MBR dan recirculated MBR. MBR di sini adalah membran bioreaktor, membran bioreaktor begitulah. Di dalamnya akan seperti ini. Nah, kolom-kolom ini yang dinamakan membran modul atau membran-membran ini dipasang seperti inilah ya. Membrannya dipasang seperti ini. Ya, membran bioreaktor namanya. Nah, apabila dua larutan yang mempunyai konsentrasi berbeda dipisahkan oleh membran yang semipermeabel, maka perbedaan chemical potential akan terjadi pada membran. Air akan menembus membran dari konsentrasi rendah ke bagian yang konsentrasi tinggi. Ya. Aliran akan terus berlangsung hingga beda tekanan mengimbangi perbedaan chemical potential. Penyeimbang beda tekanan disebut tekanan osmotik dan besarnya tergantung pada karakteristik larutan, konsentrasi, dan temperatur. Apabila tekanan diberikan pada arah yang sebaliknya dan lebih besar dari tekanan osmosis, maka yang terjadi adalah aliran mengalir dari konsentrasi yang pekat ke konsentrasi yang rendah, yang kita sebut dengan RO atau reverse osmosis. Ya. Seperti di sini ya. Ini ada apa? Ini cairannya. Kemudian kita tambahkan di sini tadi misal ditambahkan tekanan begitu ya. Tambahkan tekanan, di sini ada membran semipermeabel, maka ketika ditekan dia akan menembus membran ini lalu dihasilkan air yang dengan konsentrasi yang lebih rendah gitu ya. Nah, ini contohnya juga dari modul-modul membran yang dipasang. Ya, ini adalah modul-modul membran, jadi di dalamnya ini ada saringan begitu. Nah, memasuki proses yang terakhir yaitu proses pengolahan lumpur atau lumpur yang dikeringkan. Lumpur yang dihasilkan dari proses sedimentasi diolah lebih lanjut untuk mengurangi sebanyak mungkin air yang masih terkandung di dalam air tersebut. Proses pengolahan lumpur yang bertujuan mengurangi kadar air tersebut sering disebut dengan pengeringan lumpur. Nah, ada 4 cara proses pengurangan kadar air.
yaitu dengan secara alamiah, dengan tekanan atau pengepresan, dengan gaya sentrifugal, dan dengan pemanasan. Jadi, kita ingin menghilangkan, memisahkan padatan yang mungkin masih tertinggal gitu ya, yang masih tertinggal di dalam air, atau endapan yang masih tertinggal pada saat pengolahan disedimentasi dan selama proses pengolahan limbah itu. Nah, untuk mengeringkan lumpurnya itu kita harus mengurangi kadar airnya kan. Nah, prosesnya bisa menggunakan secara alamiah atau dibiarkan begitu saja akan semakin mengering sendiri, kemudian dengan ditambahkan tekanan, atau bisa disentrifuge, atau bisa juga diberikan temperatur yang tinggi atau pemanasan. Baik, begitu untuk materi pada pertemuan kali ini, yaitu proses pengolahan limbah secara fisik. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik, dan silakan ditanyakan apabila ada yang belum jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.